أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya Iman Mubarak Ahmad dalam acara kajian tafsir Al-Qur'an. Seperti biasa, saat ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hakim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hakim, saat ini kita akan bersama-sama mengkaji berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 64. Ya. Namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu membacakan ayat dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji yang teguh dari kamu dan kami menjulangkan gunung Tur di atasmu. Peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya kamu bertakwa. Nah, ini adalah ayat dan terjemah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 64. Pak Hakim, berkenaan dengan ayat ini, ya, di sini tentunya memiliki penjelasan atau tafsir yang sangat luas, ya. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu sebelum nanti saya akan menanyakan kepada Pak Hakim berkenaan dengan tafsir dari ayat ini. Di dalam ayat ini terdapat beberapa penjelasan, ya, ataupun hal-hal yang memang harus ditafsirkan. Yang pertama adalah berkenaan dengan wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji yang teguh dari kamu. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia ataupun tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan janji yang teguh yang diambil dari kamu atau dari kaum Bani Israel pada masa itu merupakan janji untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengamalkan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin menanyakan kepada Pak Hakim bagaimana pandangan dari Jemaat Ahmadiyah ataupun dari Khalifah Ahmadiyah berkenaan dengan wa idz akhadna mitsaqakum, ya, dari kalimat tersebut. Silakan Pak Hakim. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkenaan dengan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 64 ini, Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu memberikan terjemahan yang beliau terjemahkan berkenaan dengan ini, dan beliau menyampaikan berkenaan dengan ayat ini, terjemahan yang beliau sampaikan bahwa dan ingatlah juga pada waktu itu ketika kami mengambil janji teguh dari kalian dan meninggikan Tur di atas kalian dan berkata bahwa apapun yang telah kami berikan kepada kalian, maka peganglah ia dengan kuat, dan apapun yang ada di dalamnya, maka ingatlah ia supaya kalian menjadi orang-orang yang muttaqi. Secara garis besar atau secara keseluruhan memang tidak ada perbedaan penerjemahan dalam hal ini. Kan tetapi di sini ada perbedaan pemilihan diksi, ya, diksi kata dari rafa'na. Nah, di sini beliau menggunakan kata meninggikan. Namun dalam hal ini pada kesempatan ini berkenaan dengan wa akhadna mitsaqakum.
Nah, di sini beliau pertama setiap tafsir yang beliau sampaikan dalam ayat-ayat itu beliau selalu menyampaikan terlebih dahulu adalah halil lugat berkenaan dengan tata bahasanya atau akar bahasanya. Yang pertama beliau menyampaikan berkenaan dengan misak, ya, berkenaan misak, ya, misakun. Di sini beliau mengambil dari salah satu kamus Al-Qur'an, yaitu dari kamus Mufradat Imam Raghib biasanya di sini. Beliau menyampaikan bahwa dari kamus tersebut arti dari misak adalah al-misaku aqdun muakkadun biyaminin wa ahdin. Yang artinya adalah makna misakun adalah membuat suatu janji yang diteguhkan dengan sumpah. Jadi di sini sebagaimana yang kita ketahui dari akar kata misak tersebut dan makna dari misak tersebut dari kamus Al-Qur'an, bahwa itu adalah suatu janji yang didasari oleh sumpah atau yang dibarengi atau ditemani oleh sumpah. Jadi janji yang sangat terkenal. Sebagaimana yang kita ketahui kalau kita mendengar atau melihat ke belakang berkenaan dengan kaum Yahudi ini, mereka membuat yang namanya misak, ya, janji-janji yang juga isinya sumpah kepada Allah Ta'ala. Kemudian di sini beliau menyampaikan dalam tafsirnya berkenaan dengan misak ini adalah maksud dari kalimat ini itu menuju kepada 10 perintah. Yang kalau kita kenal dengan Ten Commandments, ya. Ten Commandments dan ajaran lain yang diturunkan bersamaan dengan itu. Nah, dan yang Nabi Musa AS dapatkan di atas Gunung Sinai. Nah, terus di sini dalam ayat ini, jadi perhatian Bani Israel ditujukan supaya mengingat perintah-perintah atau hukum-hukum yang diberikan kepada mereka pada waktu mereka berkumpul di Gunung Sinai. Ya. Dan setelah itu ketika mereka mendengar gemuruh gunung, terus melihat kalau sekarang kita bilang adanya luapan-luapan lava atau api-api yang menyambar gitu. Dan melihat itu mereka langsung takut. Nah, makanya di sini beliau menyampaikan bahwa setelah berkumpul di bawah Gunung Sinai, kaum Bani Israel pergi berpaling setelah mendengarnya, terutama setelah mendengar perintah-perintah itu, ya. Dan mereka telah ingkar dengan mendengar perintah Allah, dari mendengar perintah Allah, karena takut mati. Nah, ketika itu kan Allah Ta'ala itu mewujud dalam bentuk suatu cahaya. Kalau kita baca-baca dalam kitab-kitab yang lain, Allah Ta'ala mewujud dalam bentuk suatu cahaya yang membuat Hazrat Musa AS sendiri tersilau. Terus di sini beliau juga menyampaikan berkenaan dengan misakokum, ya, ada penambahan domir jamak, ya, mukhatib, misakokum, sehingga di sini misakokum, karena misakokum ini memiliki sebuah ketertarikan, ya, reputasi khusus di kalangan Bani Israel dan sangat penting. Nah, pada saat perjanjian ini pondasi hubungan antara orang Israel diletakkan yang tetap teguh antara mereka dan Allah Ta'ala. Dan pada saat perjanjian ini, karena kedurhakaan mereka, diputuskan bahwa Nabi pembawa syariat. Nah, inilah yang menjadi intinya sebenarnya, ya. Ketika mereka itu berjanji, yang janji itu kaitannya ada dengan sumpah. Nah, makanya ketika mereka melanggar dan mengingkari janji mereka kepada Allah Ta'ala, nah Allah Ta'ala mencabut kenikmatan itu. Kenikmatan apa? Kenikmatan bahwa nabi-nabi pembawa syariat akan dicabut dari kalangan atau dari kaum Bani Israel. Bani Israel yaitu merupakan keturunan dari hitungan dari Nabi Ishak. Jadi di sini Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan bahwa karena kalian melanggar janji yang telah kalian ucapkan sendiri, yang telah kalian ikrarkan sendiri, sehingga nikmat itu akan dia pindahkan ke kaum Bani Ismail.
yang sekarang yang kaum Bani Israil salah satunya adalah Hadrat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, betapa luar biasanya penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu berkenaan dengan kata mitsaqakum ini. Nah, Pak Hakim dan para pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya pun akan membacakan terjemah dari ayat tersebut yang diambil dari tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam tafsir Jalalain ini disebutkan berkenaan dengan ayat tersebut bahwa dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat, dan sesungguhnya kami angkat gunung Tursina ke atasmu, artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yakni tatkala kamu tidak mau berikrar seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini. Maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh. Dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yakni dengan mengamalkannya, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Nah, Pak Hakim, kalau tadi kita sudah bersama-sama mengkaji berkenaan dengan kalimat wa idz akhadna mitsaqakum, selanjutnya yang membuat kita penasaran juga berkenaan dengan kalimat wa rafa'na fawqakumut tur. Ya. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kata at-tur, ya, yang mana kalau kita melihat di dalam tafsir Kementerian Agama, ya, tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Jalalain, ya, Gunung Tur ini menunjuk kepada Gunung Tursina atau Bukit Sinai. Nah, kita pun ingin mengetahui bagaimana pandangan Khalifah Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan kata at-tur ini. Silakan Pak Hakim. Nah, berkenaan dengan kata atur di sini Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu menyampaikan pertama dalam lugatnya, ya, dari segi bahasanya. Pertama, atur ini, atur al-jabalu bermakna gunung. Jadi hanya gunung saja maknanya. Jadi tidak spesifik kepada gunung tertentu. Nah, kemudian selain kan di sini ada kata warafa'ana fawqakumut tur. Tapi sebelum kita membahas berkenaan dengan yang sebelumnya, yang warafa'na, kita harus jelaskan dulu atur di sini itu apa. Ya. Di sini makanya beliau menyampaikan bahwa kata tur di sini memiliki arti di dalam bahasa Ibrani gunung. Nah, karena kebanyakan daripada kaum Yahudi atau kaum Bani Israel itu menggunakan bahasa-bahasa Hebrew, ya, bahasa-bahasa Ibrani. Sehingga di sini beliau menyampaikan bahwa arti dari Tur dalam bahasa Ibrani adalah gunung. Sebenarnya Tur itu adalah gunung artinya. Kemudian apapun gunung itu, ya, apapun gunung itu, jadi tidak tertentu, tidak spesifik kepada gunung tertentu. Terus dalam kamus Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, yaitu kamus Ibrani dan Inggris Perjanjian Lama, juga dalam bahasa Arab, Tur memiliki arti gunung. Ya. Namun meskipun dalam bahasa Arab Tur juga berarti gunung, ketika orang Arab mendengar dari orang Yahudi bahwa Tuhan telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam di atas Tur, mereka menganggap bahwa mungkin dalam bahasa Ibrani Tur adalah nama dari suatu gunung tertentu. Nah, jadi di sini berarti ada permasalahan di segi bahasa, ya. Terus sehingga gunung itu mulai disebut Jabalut Tur, ya, yaitu Gunung Tur. Padahal dalam bahasa Ibrani Tur juga berarti gunung, dan begitu pula dalam bahasa Arab Tur juga berarti gunung. Kemudian ketika orang Ibrani mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa di atas Tur, itu artinya hanyalah bahwa Tuhan berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam di atas sebuah gunung. Jadi bukan gunung yang tertentu yang namanya Gunung Tur. Nah, ketika orang-orang Arab itu menyampaikan, mendengar dari orang-orang Yahudi berkenaan dengan di atas Tur gitu. Jadi mereka menganggap Tur itu adalah sebuah nama dari sebuah gunung. Nah, kemudian dalam Al-Quran di sini beliau menyampaikan bahwa
dalam Al-Quran kata tur juga digunakan dalam konteks yang sama seperti yang digunakan dalam bahasa Arab. Nah, terus di sini beliau menyampaikan bahwa tur dalam Al-Quran ini sebenarnya tidak merujuk kepada salah satu gunung. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran juga menggunakan kata tur yang bukan merujuk kepada gunung Jabal Tur tersebut. Nah, yang pertama beliau merujuk pada surah Al-Mu'minun ayat ke-21 yaitu takhruju min turis Saina. Ya. Dan yang kedua adalah watin wazaitun waturisin. Ya. Nah, di sini dalam kedua referensi ini kata tur dihubungkan dengan Sinai. Menunjukkan bahwa istilah tur dalam konteks leksikal bukan nama dari gunung tertentu, melainkan artinya adalah gunung, dan yang dimaksud dengan gunung Tur adalah sekedar salah satu gunung di padang Sinai. Nah, makanya sekarang itu karena mendengar hal tersebut jadi dibuatlah nama itu menjadi bukit atau gunung Tursina. Nah, sebenarnya kata tur yang disampaikan di situ tidak spesifik kepada salah satu gunung saja atau nama gunung, tapi ya gunung artinya gitu. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala berkenaan dengan kata tur tersebut. Mungkin dari tafsir yang lain bisa ada perbandingan. Baik, Pak Hakim dan para pemirsa yang ada di rumah, di sini saya pun akan membacakan berkenaan dengan penjelasan ayat tersebut dari tafsir Ibnu Katsir karya Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib Abu Hafaz Umar Ibnu Katsir, atau yang juga kita kenal sebagai Imam Ibnu Katsir. Di dalamnya dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman mengingatkan Bani Israel akan apa yang telah Dia ambil dari mereka berupa janji-janji dan ikrar untuk beriman hanya kepada Allah Ta'ala semata, tidak mempersekutukannya dan mau mengikuti Rasul-Rasulnya. Allah Ta'ala menceritakan bahwa ketika Dia mengambil janji dari mereka, maka Dia angkat gunung itu di atas mereka agar mereka mau mengakui apa yang disumpahkan kepada mereka, mengambilnya dengan sekuat tenaga dan bertekad untuk melaksanakannya. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan juga bahwa seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan ketika kami menjulang tinggikan gunung di atas mereka seakan-akan ia menjadi naungan, dan mereka menyangka bahwa gunung itu akan jatuh di atas mereka. Kami berfirman, wahai Bani Israel, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya supaya kamu bertakwa. Nah, berkenaan dengan kata atur ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa atur artinya gunung, sesuai dengan apa yang ditafsirkan dalam ayat surah Al-A'raf ini. Hal ini dinaskan juga oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atta, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dahak, dan Ar-Rabi Ibnu Anas, serta lain-lainnya. Pendapat ini sudah jelas. Jadi ini sama halnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Hazrat Khalifah, bahwa atur ini diartikan sebagai gunung. Tetapi menurut suatu riwayat yang dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tur itu ialah bukit yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sedangkan bukit yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya bukan dinamakan tur. Ini penjelasan lain lagi nih Pak Hakim ya, bahwa at-tur ini menurut Ibnu Abbas adalah bukit yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, bukit yang tidak ada tumbuhannya ataupun gersang itu tidak dinamakan sebagai at-tur dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika mereka menolak untuk taat, maka diangkat di atas mereka bukit tersebut dengan maksud agar mereka mau menurut. Jadi kalau kita melihat penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di berbagai tempat, beliau itu juga tidak menyebutkan at-tur ini menunjuk spesifik kepada gunung Sinai atau Tur Sinai, melainkan memang diartikan sebagai gunung ataupun bukit. Kemudian menurut pendapat yang lain, yakni As-Sadi, mengatakan bahwa ketika mereka membangkang untuk sujud, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada gunung untuk runtuh menimpa mereka. Lalu mereka melihat gunung tersebut telah menutupi mereka. Akhirnya mereka jatuh tersungkur bersujud.
Tetapi mereka hanya sujud dengan separuh tubuh mereka, sedangkan separuh yang lainnya melihat ke arah gunung tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala kasihan kepada keadaan mereka, lalu mengembalikan gunung tersebut ke tempatnya, menjauhi mereka. Para ulama mengatakan, demi Allah Ta'ala, tiada suatu sujud yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala selain sujud yang menyebabkan azab diangkat dari mereka, yaitu orang-orang Bani Israel. Padahal kami melakukan sujud seperti itu. Yang demikian itu disebutkan di dalam firman-Nya bahwa kami menjulangkan gunung Tur di atasmu. Nah, itulah Pak Hakim penjelasan berkenaan dengan ayat tersebut, ya, yang lebih spesifik berkenaan dengan kata Tur dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, dikarenakan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini Pak Hakim. Nah, insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan membedah, ya, ayat ini dengan lebih luas lagi, dengan lebih indah lagi, tentunya dalam acara yang sama, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Jazakumullah Pak Hakim atas penjelasannya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan hari ini dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah, ya, khazanah ilmu kita, kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Amin. Jazakumullah sanal jaza wa akhiru anan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.